Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan program Sigma Talk. Saya Siti Nurhaliza dan saya bersama dengan pembina LPM Sigma, yaitu Ustadz Dede Permana. Beliau adalah pembina LPM Sigma, Mudir Pondok Pesantren Darul Iman Pandeglang, pernah kuliah S2 di Mesir, S3 di Tunisia, penulis buku berkelana di Timur Tengah, dan beliau juga dosen pasca sarjana UIN SMH Banten. Assalamualaikum Ustadz, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz, saya bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Ustadz di program Sigma Talk ini. Teman-teman, hari ini kita akan bahas topiknya tentang kemuliaan perempuan dalam Islam. Yang mana Islam merupakan agama yang menempatkan wanita sebagai makhluk yang istimewa. Menjaga wanita diibaratkan sebagai menjaga sebuah perhiasan, atau bahkan jauh lebih berharga dari itu. Untuk itu, saya ingin berbincang dan bertanya dengan Ustadz. Ustadz, bagaimana sih posisi perempuan di dalam Al-Quran? Mengapa perempuan itu perlu dimuliakan? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, atau dalam hal ini adalah agama kita, agama Islam, adalah agama yang memuliakan kaum perempuan. Ini bisa kita lihat misalnya dari setting sejarah ketika Arab Jahiliyah pada masa pra-Islam, saat itu mereka memperlakukan perempuan itu secara tidak manusiawi. Tidak ada hak asasi manusia lah dapat dikatakan untuk perempuan saat itu. Misalnya apa? Ada tradisi bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dibunuh. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat. Kemudian kita lihat juga dalam sejarah sebelum Islam ya, perempuan itu malah menjadi atau seperti harta yang bisa diwariskan. Jadi jangankan memperoleh harta waris, justru perempuan pada masa jahiliyah pra-Islam itu bahkan mereka menjadi komoditas waris. Jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka istri-istrinya itu bisa diwariskan kepada anak-anak tirinya dan lain-lain. Maka ketika Islam datang, Nabi diutus oleh Allah ke tengah warga Arab jahiliyah itu, di antara misi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Qurannya itu adalah melakukan pembebasan atau pemuliaan terhadap perempuan. Misalnya, perempuan memperoleh hak waris. Kemudian, perempuan juga bisa mewariskan harta. Jadi pengakuan atas hak kepemilikan harta. Ya, demikian juga ketika menikah, seorang perempuan ya berhak atas mahar, mas kawin. Itu bentuk pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan juga banyak contoh yang lain dalam ajaran agama kita atau dalam ketentuan-ketentuan fikih yang menyebutkan tentang pemuliaan Islam terhadap perempuan. Nah, perempuan ini kenapa harus dimuliakan? Ya, karena dalam sebuah hadis disebutkan perempuan itu adalah tiangnya negara, tiangnya sebuah bangsa. Seperti yang Anda sampaikan tadi, ya, bahwa perempuan itu adalah memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Ya, dalam Al-Quran misalnya, ya, dari sekian banyak ayat Al-Quran, misalnya ada satu ayat yang berbunyi, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah ila akhirih. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, baik laki-laki atau perempuan, selama ia beriman, maka kata Allah kami akan memberinya kehidupan yang baik, begitu. Nah, ini lafaz atau kalimat min dzakarin aw unsa ini adalah sebuah bentuk kesamaan derajat, kesamaan peluang bagi laki-laki atau perempuan dalam Islam untuk bisa meraih kebaikan, kehidupan yang baik itu tadi. Ya Ustadz, terus terkadang banyak yang salah persepsi nih Ustadz tentang bagaimana Islam memandang perempuan. Apa saja kesalahan persepsi yang paling besar orang-orang terhadap hal ini? Ya, kesalahan persepsi sebagian orang terhadap ajaran Islam, seolah-olah Islam itu katanya bias gender atau kurang menghargai kaum perempuan karena hanya melihat misalnya kewarisan perempuan lebih kecil dari laki-laki 1 berbanding 2, atau perempuan tidak bisa menjadi saksi dalam
beberapa akad ya, pernikahan dan lain-lain. Itu sebenarnya adalah muncul karena kesalahan pemahaman terhadap teks keagamaan itu sendiri. Selain itu adalah karena faktor budaya, patriarki. Budaya patriarki itu artinya sebuah budaya yang menjadikan kaum laki-laki sebagai superior, sebagai pelaku utama lah dalam kehidupan. Jadi perempuan itu seolah-olah sebagai subordinat ya, sebagai pelengkap. Nah ini jadi pandangan kebudayaan saja dan ini yang harus kita ubah. Begitu kira-kira. Iya, dalam hak waris juga anak laki-laki itu mendapatkan 2 kali dibandingkan anak perempuan. Itu bagaimana Ustadz? Terkait dengan kewarisan ya, lidzakari mislu hadzil unsayain ya. Laki-laki memperoleh 2 bagian perempuan. Ini memang menjadi bahan perdebatan yang cukup serius ya di kalangan para ulama dari dulu hingga saat ini. Bahwa kalau kita lihat sejarah, penghargaan Islam atau ketika Islam memberikan hak waris bagi perempuan meskipun hanya setengah dari laki-laki, untuk konteks Arab jahiliyah saat itu, untuk konteks zaman Nabi saat itu 1400 tahun yang lalu, itu adalah sudah sesuatu yang sangat revolusioner. Yang saya sampaikan tadi di awal, pada Arab jahiliyah kan jangankan mendapatkan waris, justru perempuan itu saat itu adalah objek atau harta yang diwariskan. Maka ketika Islam datang, memberikan hak waris perempuan 1/2 dari laki-laki. Pada saat itu sudah merupakan sebuah langkah yang sangat luar biasa. Nah, memang ada sebagian kalangan kontemporer, pemikir atau cendekiawan muslim kontemporer, misalnya Tahir Haddad di Tunis, dalam bukunya Imro'atuna fi Syari'ah wal Mujtama, atau misalnya di Mesir, ada buku Tahrirul Mar'ah, yang ditulis oleh Qasim Amin, juga beberapa kaum feminis yang lain, kalau yang belakangan belum lama meninggal itu misalnya Nawal Sa'adawi, memang mereka mengatakan bahwa pemberian hak waris perempuan 1/2 itu adalah sebuah proses yang belum selesai. Istilahnya itu adalah at-tadarruj. Jadi sebenarnya kata sebagian kelompok ini, target ideal yang diinginkan oleh Islam itu adalah kesamaan 1/1. Tapi untuk menuju 1/1 itu perlu proses. Seandainya langsung diterapkan 1/1 saat itu, barangkali masyarakat Arab jahiliyah saat itu akan kaget dan akan shock begitu ya. Tidak akan mereka menerima ajaran Islam. Mereka akan menolak. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan lidzakari mislu hadzil unsayain menurut sebagian kalangan kontemporer, ini adalah sebuah tahapan tadarruj. Padahal yang sebenarnya dituju adalah kesetaraan total 1/1. Kalau di Indonesia wacana ini disampaikan oleh almarhum Bapak Munawir Sadzali ya, mantan Menteri Agama pada tahun 90-an. Nah, jadi kembali pada pertanyaan tadi tentang kewarisan, itu adalah bentuk penghargaan Islam terhadap kemuliaan perempuan dengan memberikan hak waris 1/2. Memang kalau kita lihat sepintas, kalau kita lihat nominalnya 1/2 itu ada perbedaan ya. Tapi kalau kita melihat ketentuan-ketentuan fikih, ketentuan-ketentuan agama yang terkait perempuan secara utuh, kita akan menemukan bahwa 1/2 itu adalah yang adil justru bagi kaum perempuan. Mengapa? Karena perempuan ketika mendapatkan satu bagian, tapi kan yang 1 bagian itu akan utuh. Nanti ketika menikah, ia akan menerima mahar dari suaminya, ia akan menerima nafkah dari suaminya. Sebaliknya laki-laki, meskipun ia menerima 2 bagian, tapi pada saat ia menikah, ia harus memberi mahar pada istrinya, ia harus memberi nafkah, sehingga yang 2 bagian itu bisa berkurang. Begitu. Ya Ustadz, saya mau bertanya tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena ini kerap kali orang mensalah tafsirkan. Nih, aku pengen Ustadz meluruskan bahwa Al-Quran memperbolehkan suami memukul istrinya. Ya. Betulkah itu Ustadz? Ya, dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, di situ Allah memberikan tuntunan kepada kita dalam hal penyelesaian konflik suami istri.
ketika ada seorang istri yang berlaku nusyuz, nusyuz itu artinya membangkang terhadap suami yang soleh ya. Artinya suaminya sudah menunaikan kewajibannya, sudah membayar nafkahnya sesuai ketentuan. Si suami juga telah melakukan muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan istrinya dengan santun, dengan baik. Tapi masih saja istrinya menolak atau membangkang atau melawan. Maka dalam konteks seperti ini, suami dapat melakukan 3 hal. Yang pertama, fa'idhuhunna, nasihati istri tersebut. Yang kedua, kalau tidak mempan dengan nasihat, wahjuruhunna fil madhaji, pisah ranjang. Nah yang ketiga, kalau pisah ranjang ini juga tidak mempan untuk mendidik istri, maka wadribuhunna, pukullah. Memang ada kalimat itu dalam Al-Quran. Dan lafadz wadribuhunna ini memang kerap disalahpahami oleh sebagian kalangan, apalagi mereka yang memahami Al-Quran hanya bermodalkan terjemah, bukan dari tafsir. Padahal ayat Al-Quran itu baru bisa kita temukan makna yang seutuhnya, makna yang sesuai konteksnya apabila didukung oleh perangkat-perangkat ilmu yang lain. Misalnya sunnah Nabi. Nabi memberi penjelasan terhadap ayat itu, suami boleh hanya dibolehkan memukul istri itu adalah bidhor bin ghairi mubroh. Bidhor bin ghairi mubrih, dengan pukulan yang tidak melukai dan menghindari area wajah. Begitu. Kenapa tidak boleh melukai? Karena tujuannya lit ta'dib, memberikan pendidikan ya. Demikian juga kalau kita lihat kitab-kitab tafsir ya. Ya jangan jauh-jauh, yang dekat saja tafsir Syekh Nawawi Banten, ulama kita. Dalam tafsirnya Al-Munir, ketika menafsirkan ayat ini, apa kata Syekh Nawawi? Suami hanya boleh memukul istrinya itu bimandil malfuf. Apa mandil itu? Ini nih, tisu yang lembut atau sapu tangan yang lembut. Jadi bukan dengan pemukulan yang keras, pakai emosi sehingga menimbulkan bekas pada fisik istri. Bukan seperti itu. Kalau itu jelas itu KDRT dan harus ada tindakan terhadap suami seperti itu. Jadi kebolehan suami memukul istri memang ada dalam Al-Quran, tapi itu harus kita fahami secara utuh, secara komprehensif. Bukan sekedar pukulan seorang laki-laki yang penuh emosi dan kemarahan, bukan seperti itu. Tapi pukulan, kata Nabi, yang tidak menimbulkan luka, tidak melukai, tidak menyakiti, bahkan dijelaskan oleh para ulama tafsir, adalah pukulan yang lembut. Karena dasarnya adalah mendidik, kasih sayang, begitu. Iya, Ustaz. Betul. Ya, saya tertarik juga nih, Ustaz, membaca keteladanan Nabi. Iya. Adakah cerita atau kisah-kisah Nabi dengan memuliakan perempuan? Ya. Ya, Nabi SAW adalah teladan kita, uswatun hasanah dalam berbagai bidang kehidupan, ya, termasuk tata cara menghormati perempuan. Beliau SAW adalah sosok yang dikenal santun terhadap kaum perempuan. Misalnya, beliau memanggil istri tercintanya Aisyah dengan panggilan sayang, Humairo. Ya. Kenapa Humairo? Karena pipi Aisyah itu katanya putih kemerah-merahan. Ya. Seperti Anda pasti senang ketika dipanggil nanti oleh suami Anda kalau sudah bersuami dengan panggilan-panggilan sayang. Begitu ya. Kemudian dalam riwayat lain juga beliau pernah pulang malam karena selesai mengikuti sebuah acara, mengetuk pintu, Aisyah tidak bangun-bangun. Nabi tidak memaksakan diri berteriak atau menggedor-gedor pintu dengan keras. Justru beliau tidur di depan pintu. Karena beliau tidak ingin mengganggu istrinya istirahat. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ini salah satu contoh pemuliaan Nabi terhadap perempuan. Ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasul, siapa di muka bumi ini manusia yang harus aku hormati?" Nah, Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? "Ibumu." "Ibumu" 3 kali. Nabi menyebut kata ibumu, baru kemudian ayahmu. Ini adalah salah satu contoh konkret betapa Nabi SAW memuliakan kaum perempuan. Iya, sangat Masya Allah banget ya. Ya, Masya Allah banget ya. Rasul memuliakan perempuan, tentunya juga istrinya yang dipanggil Humairah ya. Iya, Ustaz. betul. Panggilan sayang. Panggilan sayang. Terus beberapa artikel menyebutkan bahwa feminisme adalah pemikiran barat
Ya. yang memudarkan bahkan merusak kodrat laki-laki dan perempuan dalam Islam. Ya. Jadi bagaimana feminisme dan kesetaraan gender dalam perspektif Islam, Ustaz? Ya, tentang feminisme ya, gerakan atau upaya untuk mengangkat isu kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, yang harus kita pahami bersama itu adalah kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kodrat dan mana yang merupakan budaya. Ini yang harus kita pahami secara utuh. Kodrat itu sesuatu yang melekat pada seorang perempuan dan tidak bisa diperankan oleh laki-laki. Misalnya apa? Perempuan hamil, itu kodrat seorang perempuan. Perempuan melahirkan dan menyusui anak, itu adalah kodrat perempuan. Itu tidak bisa diperankan oleh laki-laki. Itu kodrat. Nah, yang kedua adalah budaya. Nah, kalau budaya ini adalah muncul akibat salah persepsi tadi yang terjadi secara turun-temurun di tengah masyarakat, mungkin karena keterbatasan ilmu atau karena kepercayaan klasik ya yang terjadi secara turun-temurun. Misalnya pandangan kebudayaan itu perempuan itu lemah, perempuan itu tidak bisa bekerja. Itu adalah budaya. Cara pandang kebudayaan yang perlu diluruskan. Perempuan itu misalnya, cengeng misalnya, memble misalnya, sedangkan laki-laki itu gagah. Itu pandangan kebudayaan yang perlu diluruskan. Nah, bagaimana dengan para aktivis gender atau para pegiat feminis yang memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan? Kalau pandangan kebudayaan yang keliru tadi, itu memang harus diluruskan. Itu harus diperjuangkan. Kesan perempuan lemah, perempuan tidak bisa tampil, tidak bisa jadi pemimpin, itu harus diperbaiki image itu. Itu yang seharusnya menjadi, dan itu yang menjadi target atau fokus perjuangan para feminis. Kalau kodrat yang pertama itu tidak bisa diubah. Perempuan yang melahirkan bayi, menyusui itu tidak bisa diubah karena itu mah kodrat. Allah sudah menciptakannya seperti itu. Makanya dalam Al-Qur'an ada ayat walaisa dzakaru kal untha. Laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan dalam pandangan Islam memiliki peran, tugas, fungsi masing-masing sesuai kodrat masing-masing. Jika laki-laki adalah bekerja mencari nafkah, maka perempuan adalah memiliki kodrat hamil, melahirkan, menyusui anak. Nah, keduanya tidak bisa disetarakan. Masing-masing memiliki peran keunggulan yang tidak bisa diperankan oleh pihak yang lain. Nah, disinilah kemitra sejajaran itu bisa kita munculkan. Begitu kira-kira. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan tentang poligami dalam Islam dan syaratnya itu gimana? Selalu ada itu pertanyaan poligami itu ya. Baik. Tentang poligami ya, ini juga sama. Poligami itu tema yang tidak pernah berhenti dibicarakan orang dari dulu sampai sekarang ya. Dalam Islam, poligami itu boleh ya. Boleh, sebatas boleh. Tapi dengan syarat. Ya, bukan kebolehan yang bersifat mutlak, melainkan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya apa? Di antara syaratnya itu adalah adil. Meskipun dalam ayat lain, masih di surat An-Nisa, Allah berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Ya, dalam kesempatan yang lain Allah berfirman, kalian para laki-laki tidak akan mampu berbuat adil yang sesungguhnya itu di antara para istri. Walau harastum, meskipun engkau menginginkannya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya teladan Nabi, ya Nabi pun Shallallahu alaihi wasallam beliau berlaku adil terhadap para istrinya dalam arti adil secara lahir, dalam jadwal gilir, dalam hal besaran nafkah itu adil. Tapi kalau masalah hati, kalau masalah cinta, itu di luar batas kemampuan kita manusia. Begitu. Nabi sendiri dalam banyak kesempatan bisa kita lihat sangat mencintai istrinya yang pertama yaitu Khadijah. Begitu. Dan sehingga beliau sering menyebut-nyebut nama Khadijah di depan Aisyah, sehingga Aisyah beberapa kali cemburu begitu ya. Nah, jadi kalau masalah hati, beliau pun Shallallahu alaihi wasallam memiliki kecenderungan yang berbeda di antara para istrinya.
Nah, maka adil itu merupakan syarat yang berat. Jadi kembali pada tema awal kita, poligami itu dalam Islam dibolehkan selama si pelakunya, suaminya mampu untuk berlaku adil. Nah, hanya saja yang harus diluruskan di tengah masyarakat kita ini, sebagian masyarakat kita membaca ayat poligami itu hanya sepotong. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Maka nikahilah istri-istri yang kau sukai itu 2, 3, atau 4. Padahal sebelum kalimat fankihu itu ada awalannya, ada prolognya. Yang menyebutkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, begitu. Jika kalian merasa khawatir tidak bisa berbuat adil, berbuat baik terhadap anak-anak yatim yang menjadi tanggunganmu. Kalau kita lihat sejarah asbabun nuzul ayat ini, menceritakan tentang seorang laki-laki di zaman Nabi yang hendak menikahi anak-anak yatim yang menjadi tanggungannya supaya ia bisa menentukan besaran nafkah, besaran mahar itu seenaknya. Toh ini anak-anak asuhan aku, begitu kira-kira. Nah, daripada itu terjadi, kata firman Allah, cari yang lain 2, 3, atau 4. Tapi lanjutan ayat itu masih ada. Jika engkau tidak mampu berbuat adil, fawahidatan, cukup 1 saja. Begitu. Nah, ini konsep Al-Quran. Kemudian lebih detail para ulama fikih menyebutkan bahwa poligami itu boleh dengan syarat. Ya. Misalnya Wahbah Zuhaili, ulama kontemporer, dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami mengatakan, poligami itu boleh jika terdapat 1 dari 3 syarat. Yang pertama, istrinya, sang istri terbukti secara medis mandul, tidak bisa melahirkan keturunan. Maka suami boleh menikah lagi. Kenapa? Karena salah satu maqasid atau tujuan pernikahan itu kan hifdun nasab, melanjutkan keturunan. Nah, alasan yang kedua adalah istri menderita sakit yang berat, yang sulit disembuhkan sehingga menghalangi tugasnya sebagai seorang istri. Maka dalam kondisi ini suami boleh menikah lagi. Atau yang ketiga, suami memiliki kelainan seksual, hiperseks. Ya, bahasa kasarnya tidak kenyang dengan 1 istri begitu. Dan barangkali ada, meskipun tidak banyak, sebagian saudara kita laki-laki yang memiliki kekhasan seperti ini. Daripada ia terjerumus dalam dosa perzinahan, maka ada solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran, yaitu poligami. Jadi singkatnya, poligami itu boleh, tapi dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan dalam fikih atau dalam hukum Islam. Ya. Tidak sembarangan, oh ini sunnah. Nah ini tidak sesederhana itu. Tapi dalam poligami itu, suami itu batasannya berapa nikah kalinya? Dalam Islam itu adalah 4 ya. Oh, 4. Nah, dulu sebelum Islam datang, tradisi orang-orang Arab jahiliyah itu mereka menikahi istri tanpa batasan. Makanya ketika adalah seorang sahabat, seorang Arab jahiliyah masuk Islam, istrinya banyak. Ketika ia bersyahadat, Nabi kemudian mengatakan kepada orang itu, ambil 4 dari istrimu dan yang lainnya lepaskan. Gitu. Jadi hanya maksimal 4. Maksimal 4. Ya, baik. Terima kasih.